pandangan-pandangan orang tua, ya, orang-orang bijak gitu ya, untuk menyadarkan mereka setinggi apapun mereka bisa raih cita-cita itu, mereka tetap ada di bumi, mereka harus berpijak di bumi. Jangan pernah putuskan harapan bagi bangsa ini sampai kepada tujuannya. Cara berpikirnya, iya. Dulu Soekarno, Hatta dibentuk menjadi orang-orang hebat, jadi orang besar. Mereka nggak punya sarana prasarana seperti hari ini, nggak ada teknologi yang mendukung mereka, tapi mereka bisa jadi orang besar, jadi orang hebat. Kalau tokoh yang pemuda atau yang berprestasi Purwakarta, pemuda-pemuda siapa? Ada nggak? Zaman saya, yang saya kenal Bapak salah satunya, Pak. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi kita ketemu dengan saya, Saki Mahmud, di Redaksi Bertanya. Seperti yang kawan-kawan tahu bahwa Soekarno pernah mengatakan bahwa berikan kepada saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Nah, apakah keperkasaan itu masih ada zaman sekarang? Saya sudah dengan Kang Arif, Muhammad Arif, Ahmad Arif Imamul Haq. Ya. Terima kasih Kang sudah mau datang kemari. Sama-sama. Karena mengundang pejabat itu bukan perkara mudah loh. Saya kira saya orang sini, nggak merasa diundang. Kang, ini ngomong-ngomong soal pemuda. Ya, dalam Undang-Undang 40 pemuda itu dibatasi usia. Itu sebenarnya apa sih ininya? Kenapa sih dibatasi begitu? Tentu ini hasil penelitian gitu ya, untuk bisa memastikan setiap jenjang itu ada takarannya, gitu ya, ada fokusnya, ada parameternya, gitu ya, dimana usia 16 sampai 30 ini betul-betul usia pertumbuhan, perkembangan, baik secara psikologis maupun fisiologisnya seseorang, gitu ya, manusia. Sehingga pada usia 16-30 itu diharapkan pendidikan karakter, persiapan mental dan seterusnya bagi seorang manusia Indonesia itu lebih matang. Barangkali ke situ sih. Oke, secara ini kita setback ke belakang dulu deh. Kan dulu masa kecil di mana kan? Di sini. Saya termasuk di sini. Di tempat ini tempat main saya, gitu. Di daerah Koncara lah, gitu ya. Koncara di sini. Ya, banyak kawan-kawan saya di sini. Berarti SD, SMP, SMA di sini? Iya, makanya saya berani datang ke sini. Siap, Kang. Nah, Kang, Akang kan melihat sendiri perbedaan pemuda kalau dibatasi usia tadi. Ketika Akang dulu mengalami itu dengan anak-anak sekarang gimana? Betul. Memang ada perbedaan karena mungkin juga pendidikan di keluarga yang juga berbeda gitu ya, atau mungkin juga ada pengaruh eksternal. Dulu kan kita tidak mengenal medsos, nggak mengenal katakanlah dunia teknologi yang semaju hari ini gitu ya, dan begitu cepat. Zaman kita masih main peta umpet, masih main galah, santang, apa segala macam ya, dan itu buat kita sesuatu hal yang menyenangkan sekali gitu ya. Dan kita dilepas oleh orang tua, tapi juga kita diberikan kebebasan, tapi kita juga ada batasan-batasan ya. Waktu itu ya, orang tua tidak terlalu mengekang ya. Apalagi ketika kita gaul dengan kawan-kawan kita di lingkungan kita, mereka akan sangat memberikan keleluasaan kepada kita. Dan itu menarik gitu, membentuk karakter di mana kita bisa bergaul dengan sesama kita, dengan teman-teman sebaya kita, yang hari ini anak-anak muda mungkin kehilangan itu, sehingga mereka membentuk komunitas-komunitas yang kadang-kadang mereka juga tidak paham apa sih komunitas itu, tujuannya mau kemana, programnya apa saja, kan gitu. Nah, barangkali itulah perbedaannya hari ini, sehingga tidak muncul misalnya ya punten ya, dulu anak-anak muda zaman kita kalaupun misalnya bersinggungan ya, berkonflik, tidak bawa pasukan. Ya, betul. Ya kan? Setuju. Ya sendiri-sendiri aja gitu. Kalaupun berkonflik ya bercanda, nggak ada
nggak serius gitu loh, nggak serius. Apa sih yang harus diseriusi dalam artian ketika kita, ya istilah itu karena kita sesama sahabat, teman gitu ya biasa aja gitu, kesinggung dikit ya wajar lah gitu ya. Cek bahasa Sunda mah pakai trokna piring, jeng sendok, jeng garpu, wajar gitu kan. Terus gini kan, kelemahan anak muda sekarang ini ada orang yang mengatakan bahwa fighting spiritnya kurang sekali. Akan setuju nggak dengan? Sebetulnya tidak semua ya, tentu ya. Artinya ada sisi positif. Dalam hal-hal tertentu kita harus akui ya, karena dengan perkembangan teknologi ya, mereka lebih cepat, ya mereka lebih istilahnya mampu menjangkau lebih cepat apa yang ada yang hadir hari ini gitu. Berbeda dengan kita, mungkin agak lambat gitu. Tetapi punten, secara batiniahnya, ya, secara mentalnya, mereka belum siap, gitu. Mereka belum siap. Nah ini mungkin yang perlu pandangan-pandangan orang tua, ya, orang-orang bijak, gitu ya, untuk menyadarkan mereka setinggi apapun mereka bisa raih cita-cita itu, mereka tetap ada di bumi. Mereka harus berpijak di bumi, ya kan? Apalagi kalau maknanya hari ini kita memperingati Isra Mi'raj nih sekarang nih, Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sudah sampai ke langit, bahkan konon katanya berjumpa dengan Sang Maha Kuasa. Tetapi kenapa Rasulullah mau kembali ke bumi? Ya kan? Kan sudah enak di sana. Ya, kawan-kawan. Ini ya aku demen dengan orang filsafat. Oh, enggak. Pengandaiannya Jami. Luar biasa. Saya berasa mewawancara pemimpin ini di masa akan datang. Wah, kita bahas. Setiap diri kita pemimpin, insya Allah. Iya. Makasih Kang. Sebagai pawang pemuda ini Kang. Sebagai pawang pemuda. Ngeri. Sebenarnya sih harapan bangsa masih ada nggak sih itu? Soalnya setiap kali saya kemarin bukan kemarin ya, beberapa waktu lalu lihat data di lembaga pemasyarakatan, sebagian pengguna narkoba itu pemuda semua. Baik, kita harus bisa memastikan setiap manusia Indonesia yang hidup di Indonesia harus bisa memastikan bahwa setiap anak muda itu harapan bangsanya. Itu. Masih nggak itu bisa disimpan? Kita gitu? harus memastikan. Artinya apa? Tanggung jawab pada setiap diri kita sebagai orang tua, terutama misalnya harus menjaga mereka, mengawal mereka, membina mereka, mendidik mereka. Jadi jangan pernah putuskan harapan bagi bangsa ini sampai kepada tujuannya. Karena ada sebagian pihak pesimis loh dengan pemuda sekarang. Enggak juga Kang. Kita memiliki, kalau kita bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang jumlah penduduk yang cukup besar. Dan hari ini kalau tidak salah, mereka berdasarkan hasil data dari Bappenas itu kurang lebih 70% usia produktif. Usia produktif. Sampai dengan katakanlah usia 15 sampai 65 ini usia produktif, dan itu jumlahnya sudah sampai di angka 70%. Bahkan mungkin di tahun 2030 seperti banyak orang prediksi ada bonus demografi. Katakanlah jumlah pemuda di Indonesia ada 80%. Yang dalam tanda petiknya salah jalur, misalnya salah arah, 20% maksimal misalnya, masih ada banyak anak muda. Problemnya barangkali bagaimana tanggung jawab kita semua termasuk pemerintah mengelola anak-anak muda berprestasi, berpotensi yang baik-baik ini. Itu aja. Dan kita harus persiapkan gitu. Oke, kita kembali lagi ke Purwakarta ya. Baik Kang, siap. Purwakarta. Kan dari hampir 210 juta. 270. 270. Ya. 70 juta. Pemuda di Purwakarta ini. Tapi kalau kita lihat sarana untuk pemuda sendiri misalkan, seperti kalau kabupaten-kabupaten lain saya lihat ada tempat olahraga, kemudian umum semua bisa pakai, ada gelanggang remaja, gelanggang pemuda kayak gitu. Purwakarta ya, jadi di Purwakarta jumlah pemuda kurang lebih 200.000. Dari total jumlah penduduknya kurang lebih 1 juta di bawah lah, ya kurang 1 juta kurang. Jadi prosentasenya 26%-an gitu. Nah, saya kira kaitan dengan sarana prasarana yang, karena gini,
mungkin kita punya persepsi yang namanya sarana pemuda itu ada GGM misalnya, gelanggang remaja, generasi muda atau gedung olahraga. Kalau gedung olahraga saya kira banyak ya. Alhamdulillah gitu ya, mulai dari stadion kita sudah punya, GOR kita sudah punya gitu ya. Dan bahkan tempat-tempat olahraga lainnya yang hari ini cabang-cabang olahraga sedang diperbaiki oleh pemerintah daerah, dan mudah-mudahan dalam jangka 2-3 tahun ke depan sarana prasarana itu sudah semakin lengkap gitu ya. Nah, saya pikir pengembangan pemuda tidak melulu mesti mengacu kepada sarana prasarana itu gitu ya. Artinya memanfaatkan ruang-ruang ya yang ada itu sebetulnya juga bisa. Di sekolah-sekolah misalnya di SMA, di SMK, dan di madrasah aliyah misalnya, atau di pondok pesantren. Saya kira itu banyak tempat ya yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh generasi muda, anak-anak muda, tergantung maunya apa gitu ya. Bahkan tempat-tempat kongko, ngopi, kafe-kafe itu bisa jadi sarana yang memadai sebetulnya untuk mereka mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Kan tergantung motivasinya. Datang ke suatu tempat misalnya, jangankan datang ke sarana olahraga atau sarana kepemudaan, datang ke masjid, ya kan? Kalau motivasinya mencuri kan beda, Pak. Tapi kalau motivasinya untuk bagaimana membangun dirinya, membentuk dirinya secara mental, secara spiritual, masjid atau bahkan misalnya tempat sampah pun, katakanlah misalnya TPA di Cikotok misalnya Cikolotok itu bisa jadi adalah tempat pengembangan pemberdayaan dirinya. Saya kira mindsetnya yang harus kita rubah, cara berpikirnya. Dulu Soekarno, Hatta dibentuk menjadi orang-orang hebat, jadi orang besar. Mereka nggak punya sarana prasarana seperti hari ini, nggak ada teknologi yang mendukung mereka, tapi mereka bisa jadi orang besar, jadi orang hebat. Ya, Hos Cokro Aminoto dan lain-lain, banyak orang-orang tua kita yang mereka menjadi orang-orang yang panutan bagi kita hari ini, tidak didukung sarana prasarana. Artinya apa? Ininya yang kita rubah. Tapi anak-anak sekarang kan selalu ngeles, itu kan dulu Pak katanya. Kalau sekarang bagaimana Anda menjawabnya kalau? Ya, kembali kalau mindset itu kan sama saja dari dulu sampai nanti akhir zaman sama saja. Kita sekarang punya fasilitas Pak, lengkap, ya kan, tempat, ruangan, apa segala macam. Tapi dihajar pandemi, apa yang membuat kita pikiran kita kan? Kreativitas kita. Di tempat dimanapun kita berada, kalau kita pikiran kita jalan, pasti kita temukan istilahnya sesuatu yang bisa membesarkan kita, membanggakan masyarakat, membanggakan keluarga. Tapi sekalipun misalnya kita diberikan fasilitas yang mewah, kalau otaknya, pikirannya, motivasinya adalah sesuatu yang negatif, ya negatif hasilnya. Gitu. Berapa banyak yang kita harapkan dari para pemuda? Soekarno cuma minta 10 kata Bapak tadi kan. Hanya 10. Sekarang udah ribuan Pak, anak-anak muda hebat di Indonesia itu. Purwakarta sama, banyak Pak, gitu. Kalau tokoh yang pemuda atau yang berprestasi Purwakarta, muda-muda siapa Kang? Ada nggak? Zaman saya, yang saya kenal Bapak salah satunya Pak. Saya lokal aja. Iya, Bapak tanya Purwakarta. Agak nasional dikit. Oh, saya kira banyak kita punya ada beberapa komunitas, misalnya ada komunitas Urang Purwakarta, komunitas Bangga Purwakarta, itu seringkali menampilkan sosok-sosok muda, ya, tokoh-tokoh muda yang mereka berprestasi, ya kan, dan itu banyak gitu, banyak. Ada yang main catur kemarin anak-anak itu kan, ya, kemudian ada main bola, kemudian ada secara akademik lebih banyak lagi. Mereka hari ini ada adik kelas saya yang sekarang kuliah di Jerman, ya kan, dan dia dapat beasiswa S1, S2, S3-nya beasiswa di Jerman. Orang Purwakarta. Gajinya hari ini 300 juta per 2 bulan, per 2 minggu. Jadi 1 bulan dia dapat 600 juta dan belum nikah. Ya kan? Siap-siap. Nah, iya, buat yang cewek. Ya artinya banyak sebetulnya kalau kita mau explore ya, kita mau cari banyak anak-anak muda di Purwakarta yang sebetulnya mereka bisa mengembangkan dirinya, mampu mengembangkan kemandiriannya, bahkan tidak hanya di kotanya, di luar kota, di luar negeri mereka bisa. Kalau kita kaitkan dengan kejadian kemarin, yang bentrok gangster yang di
pada larang itu, kan imbasnya kan ada ke Purwakarta dikit. Iya. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Terakhir kemarin sehari sebelum saya ke sini, kita ketemu dengan, saya nggak bilang gangster ya, ini apa namanya, Ya itu istilah komunitas motor, alhamdulillah. Kemarin ketemu Kang. Di kantor, mereka datang teman-teman dari Moonraker, kemudian XTC dan Briges, duduk bareng satu meja dengan kita. Mereka curahkan bahwa mereka sebetulnya istilahnya seperti dalam rumah, ya kan? Mungkin ada perhatian orang tuanya yang kurang, gitu. Mereka meminta bagaimana perhatian dari pemerintah daerah. Mereka nih mau dirangkul enggak sih, gitu kan? Gitu. Terus apa yang mereka butuhkan itu diapresiasi oleh pemerintah. Nah, barangkali ini menjadi PR besar bersama ya, bukan hanya bidang kepemudaan, bukan saya saja, barangkali Akang juga dan yang lainnya, untuk meraih mereka, merangkul mereka. Sejalan dengan itu, simultan dengan itu, barangkali kita coba rencanakan program, ya kan, bersama gitu ya. Mau apa ke mereka ini, buat mereka ini 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Karena komunitas-komunitas ini tidak akan hilang. Terus meregenerasi. Nah, bagaimana kita masuk pada generasi-generasi mereka menjadi lebih baik setiap tahunnya, setiap saatnya gitu. Saya kira pasti kita bisa. Sepanjang kita mengedepankan akal pikiran kita, ya kan, disertai ikhtiar doa kita juga gitu. Tadi akan mengatakan bahwa ini tugas kita semua sebenarnya. Tidak hanya di divisi bidang kepemudaan saja, bahwa setiap stakeholder juga harus terlibat. Harus. Sejauh mana itu keterlibatan stakeholder yang lain, partisipasinya maksud saya? Ya, pertama dari sisi visi misi setiap OPD itu juga kan bicara tentang generasi ke generasi. Sasarannya kan tidak melulu orang tua. Bahkan di setiap program itu harus menyelipkan program dengan anak lah, program dengan ibu lah, program dengan katakanlah pemuda, ya kan? Itu ada semua. Ya, contoh misalnya bantuan sosial, ya kan, diberikan pemerintah pada saat COVID, misal contoh ya ilustrasinya, kan tidak melulu orang tua. Karena yang terdampak juga ada anak-anak muda. Nah, pemerintah dari pusat sampai daerah juga mengarahkan sasarannya itu ke salah satunya pemuda. Contoh ya, apalagi program-program yang lain. Saya pikir dengan kesadaran yang ada pada setiap manusia, yang ada pada setiap pimpinan organisasi manapun, mereka akan bicara tentang anak muda. Pasti bicara. Kenapa? Karena dirinya pernah ngalamin. Betul. Besok ada anak cucunya, mereka akan berpikir tentang anak cucu mereka, gitu loh. Nah, bagaimana mereka memikirkan anak cucu mereka? Caranya diantaranya adalah membantu orang-orang muda, anak-anak muda yang lainnya di sekitarnya menjadi lebih baik, ya kan? Menjadi lebih hebat, menjadi unggul, sehingga ketika mereka tidak ada, mereka tidak khawatir menitipkan anak cucunya kepada generasi berikutnya, karena mereka sudah ikut mendidik, mereka sudah ikut mengajari anak-anak muda di sekitarnya pada saatnya. Besok lusa aku tidak khawatir. Artinya apa? Aksi turun tangan setiap orang warga negara itu ada sesuatu kewajiban. Apakah itu bisa disebut wajib kifayah atau wajib fardu ain misalnya? Sejauh ini. Kalau kita presentasekan partisipasi tadi, berapa persen kira-kira? Orang tua terutama. Karena akan dari mulai ini betul ya, ini PR. Saya ingin bicara sebetulnya soal tanggung jawab yang ada di pundak kita semua ini nggak main-main. Bahkan kalau pakai bahasanya itu, bahkan langit dan bumi pun tidak sanggup menanggung. Oh iya, Anda menata masa depan ini soalnya. Oh ya, dan karena di pemuda ini. Karena bicara pemuda, Kang, tidak bicara sejak usia 16 sebetulnya. Kita bicara dari 0 tahun, bahkan jauh sebelum itu. Kita harus bicara tentang membangun keluarga, pertemuan antara pria dan wanita dan seterusnya. Bagaimana mempersiapkan
anak-anak. Iya, betul. Ya. Salah satu narasumber saya mengatakan bahwa justru dari sebelum itu sperma bertemu dengan itu harus direncanakan dengan betul katanya. Betul. Karena kan gini, kalau kita bicara tentang keluarga itu pondasinya masyarakat. Betul. Masyarakat pondasinya bangsa dan negara. Ya. Intinya berarti di keluarga. Keluarga intinya ayah dan ibu. Betul. Bagaimana ayah ibu ini bertemu? Ya kan? Nah, kita harus masuk kepada itu. Ada bidang ketahanan pangan di Purwakarta DPPKB, ada dinas sosial juga soal bicara tentang anak. Nah, bagaimana ini melakukan kolaborasi, membangun sinergi, ya, dikawal perencanaannya. Karena apa? Kita bicara tentang lahirnya sebuah generasi dari rahim seorang ibu, ya kan? Dari benih seorang ayah. Yang kalau kita harapkan baik benihnya, ya katakanlah lahir generasinya, maka benihnya harus baik. Ya kan? Gak bisa kita mengharapkan anak-anak kita hafal Quran, anak-anak kita hebat, sementara kita sebagai orang tuanya tidak mendidik diri kita. Bagaimana kita menciptakan generasi itu suatu saat anak-anak kita sampaikan kepada mereka, wahai anak-anakku, kata ayahnya, aku tidak mendidik kalian sejak kalian lahir dari rahim ibumu. Bahkan jauh dari itu, aku mendidik kalian dengan cara memilihkan ibu terbaik bagi kalian, yaitu istriku. Begitupun istrinya bilang, aku tidak mendidik kalian sejak kalian lahir dari rahimku, tapi jauh dari itu, dengan cara memilihkan ayah terbaik untuk kalian. Bagaimana keluarga-keluarga seperti itu terbentuk, Kang? Ya kan? Jadi mellow begini. Ini kelebihannya. Saya dari tadi tuh, wah, mantap ini, gitu. Jadi bobotnya itu makin berisi. Penting, Kang, penting. Karena kan kita cenderung misalnya melihat sisi kehidupan manusia itu dari sisi materialistisnya. Padahal sebetulnya harus jujur, kita ini dalam tubuh kita itu 2/3 itu air. 2/3 itu sesuatu yang cair gitu ya. Sesuatu yang cair, dan sesungguhnya kita ini, ya kalau bahasa agamanya kan awaluhum min nutfatin wa akhiru jifatin gitu kan. Kita ini awalnya nutfah, akhirnya bangkai, ya kan? Tapi sesungguhnya manusia ini bukan itu. Ada ruh, gitu kan? Yang ditiupkan pada diri kita, ruhnya Tuhan. Karena itu kita sebetulnya makhluk ruhani. Kalau secara jasmani kita tidak jauh beda dengan hewan. Tapi secara ruhani kita itu makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Bahkan malaikat pun sujud pada Adam, pada nenek moyang kita. Sehingga kemudian hadirnya kita di dunia ini betul-betul adalah sebagai makhluk yang harus mampu mendamaikan segala sesuatu. Harus mampu khalifah. Kita ini khalifatullah fil ard, ya kan? Pengganti atau mewakili Tuhan di muka bumi, yang harus bisa istilahnya itu menjadi jembatan bagi setiap manusia mendapatkan rahmatnya Tuhan. Oke, sebenarnya jadi kayak jadi kemana-mana ini, jadi kemana-mana. Saya berasa jadi mahasiswa lagi. Iya, waduh. Sudah 2 SKS barusan. Iya. Tapi kita akan terus ngomongin soal sebenarnya ada yang mengatakan pemuda ini sekarang itu justru khawatir dengan perkembangan sekarang. Tapi sebagai seorang mantan tokoh, bukan mantan tokoh, dulu pernah menjadi nggak apa-apa, Kak, mantan ya, menggawangi organisasi kepemudaan. Kak Arif, bahwa pemuda sekarang, kalau tadi dikatakan bahwa fighting spiritnya lemah, kemudian empatinya bahkan gitu. Menurut Anda gimana? Iya, ini kan kalau dulu kita diajari ya sama guru ya, yang Pak Sakib lah dulu sebagai guru saya tuh ngajarin tuh kita ini hidup itu diantara satu ada simpati, ada empati, ada nirpati lah gitu ya. Jadi saya kira hidup ini bukan melulu soal sesuatu yang tadi saya sampaikan materialistis gitu, tapi bagaimana kita saling menyentuh gitu ya, saling berbagi, saling melindungi, saling membantu. Nah, kita diajari oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita peduli dengan sesama, gitu ya. Bagaimana membangun
kebersamaan, saling memperkuat. Ya. Sebagaimana kita juga dulu waktu kecil kan bisa berdiri, bisa berjalan, dibantu orang tua kita, dibantu mungkin saudara-saudara kita, jatuh kita diangkat kita, ya kan? Nah, bagaimana di antara anak-anak muda itu seperti itu, sehingga setiap orang, ya kan, setiap anak muda itu mampu berdaya. Tapi dengan adanya teknologi gadget sekarang, justru menurut saya itu tantangan, justru tantangan kita bagaimana kita tidak fokus pada ini. Apa yang akan membuat kita sukses? Ini kan hanya wasilah, Pak. Ini kan hanya alat, sarana prasarana. Tetapi hubungan batin kita, hubungan komunikasi dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat itu kan nggak selesai dengan ini, Pak. Tadi seperti saya sampaikan di awal, kita tidak melulu bicara materi, kita tidak bicara tentang jasmani, tapi kita bicara batin. Manusia sebagai insan ruhani gitu. Ini penting untuk kita saling mengingatkan. Kenapa? Semuanya akan jadi bangkai, termasuk barang-barang ini yang kita pakai. Tetapi hubungan baik yang kita bangun antar diri kita dengan orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang terjauh kita, itu lebih penting. Membangun kepedulian itu penting. Kalau kita tahu misalnya dapat berita Madinah jadi kota terbersih, kota tersehat, kenapa? Salah satu indikatornya adalah warga kota Madinah itu saling peduli di antara mereka. Nah, bagaimana di kota kecil Purwakarta seperti ini, di mana kita tinggal di sini, makan minum di sini, bergaul di sini, kita jadikan Purwakarta menjadi kota yang madani seperti Madinah. Begitu kan? Dikaitkan dengan program pemerintah daerah. Anda di dalam sistem itu, bahwa Purwakarta akan jadi kota yang ramah pemuda. Sudah sampai sejauh mana? Ya, kita mulai anak. Jadi alhamdulillah dinas sosial sudah mulai kota ramah anak. Setelah selesai ramah anak, baru ramah pemuda. Sebelum pemuda mungkin ada remaja dulu, Kang. Gitu. Jadi pemuda jenjangnya udah nyampe mana nih? Sejauh ini kita sedang membangun komunikasi, ya kan? Regulasi sudah ada. Alhamdulillah kita sudah punya perda tentang kepemudaan. Sudah ada? Sudah. Tahun 2019. Ya, udah 2 tahun yang lalu. Kita udah punya itu. Saya baru dengar justru. Oh iya. Mohon maaf, sosialisasinya mungkin kurang. Tapi alhamdulillah kita sudah punya. Sudah punya. Kemudian kita lagi nyusun juga yang namanya perda tentang koordinasi lintas sektor. Nah, ini perlu kita juga regulasi dari sisi regulasi. Dari sisi yang lainnya, ya kita juga terus mantau sambil kita melakukan upaya ikhtiar bagaimana sarana prasarana kepemudaan juga tadi seperti Akang singgung tadi itu juga lebih banyak lagi. Ya, artinya walaupun itu mungkin bukan sarana prasarana khusus, tetapi bagaimana fungsinya kita tambah menjadi sarana untuk pembentukan, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan gitu ya. Saya kira banyak, dan banyak orang yang aware di Purwakarta yang mempersilahkan tempat-tempatnya, bahkan rumah-rumah mereka untuk sarana prasarana pembangunan kepemudaan. Saya yakin itu bisa dengan upaya kita, dengan komunikasi yang baik tentunya, insya Allah banyak yang peduli. Nah tentu dengan media seperti ini, ya, wawancara seperti ini, podcast seperti ini, itu juga dapat membantu, mendukung, ya, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa setiap kita harus peduli terhadap generasi muda. Ya, kan pemuda itu butuh media ekspresinya. Gitu. Siap, betul. Kalaupun misalkan ini harus ada ruang publik gitu loh. Iya. Nah, kalau sepengetahuan saya, mudah-mudahan ini salah, bahwa ruang publik sangat minim sekali di Purwakarta. Anda seperti apa? Iya, saya kira nggak masalah. Nggak masalah. Jepang itu lebih kecil dari kita, tapi orang-orang Jepang bisa menguasai dunia. Gitu. Artinya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa jangan mindset kita terbatas pada soal ruang atau sarana prasarana yang sempit, tapi mindset kita bagaimana setiap tempat, setiap waktu dijadikan media untuk mengembangkan diri kita, gitu. Dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan itu. Jepang berhasil, Korea Selatan berhasil, ya, Amerika juga lebih dulu misalnya, bahkan negara-negara Timur Tengah sudah lebih dulu juga dari kita
bagaimana membentuk karakter generasi mudanya yang berjiwa besar, berpikiran besar, ya kan? Di Eropa, di Jerman, di Italia, mereka punya ruang-ruang terbatas. Kita ini Indonesia luas sekali, Pak, ya kan? Oke. Lautan kita sangat luas, daratan kita sangat luas, banyak. Jangan pesimis. Karena Anda ada dalam sistem, saya ingin, ya barangkali teman-teman di luar juga pengen tahu bahwa sebenarnya harapan apa sih yang pemerintah inginkan dari pemuda yang ada di Purwakarta ini? Pemerintah berharap anak-anak mudanya mandiri, anak-anak mudanya kreatif, anak-anak mudanya inovatif, ya. Yang juga katakanlah punya prestasi di luar sana, asal Purwakarta, coba juga berbagi di Purwakarta, dan kita banyak. Seperti tadi saya sampaikan, ada anak muda di Jerman usianya mungkin sekarang masih 24-25, tapi penghasilannya sudah 600 juta per bulan. Nah, bagaimana dia juga ikut, seperti dia juga ikut membantu berkontribusi kepada daerahnya. Dan saya kira banyak, bukan hanya satu orang itu saja. Dan pemerintah tentu juga pengen memfasilitasi, memediasi. Tapi bagaimana setiap kita punya pandangan yang positif, ya kan? Berpikir positif tentang Purwakarta yang kita inginkan itu seperti apa, Purwakarta kita seperti apa ke depannya, bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak cucu kita, gitu. Ya, kalau Anda hari ini hidup, suatu saat Anda akan dikenang sebagai siapa, sebagai orang seperti apa, ya kan? Ya, itu tadi harapannya. Kalau tantangan sekarang yang ini? Ya, tantangan tentu banyak sekali ya, artinya. Saya nggak ngomong masalah loh, tantangan. Iya. Tantangannya banyak, banyak. Tapi ya kita harus lewati. Ya, harus kita atasi tantangan itu. Artinya. Tapi mudah-mudahan tadi dengan adanya regulasi, itu kan menembus batas-batas yang selama ini tersekat-sekat. Betul sekali. Jadi kita lebih pada regulasi, karena di atas regulasi itulah kita berjalan. Rule-nya sudah jelas. Nah, maka kita ingin pastikan bahwa aturan mainnya, rule of the game-nya itu betul-betul selesai, gitu ya, sudah tuntas. Ya, nanti kita rapihkan sambil jalan, gitu ya, sehingga kemudian setiap orang punya hak yang sama, ya kan? Dia pada posisi yang egaliter, semua punya hak yang sama, ya kan? Sehingga nanti tidak ada orang merasa, oh saya tidak diperlakukan dengan adil, gitu kan. Enggak, besok lusa, hari ini sebetulnya kita harus bisa pastikan bahwa setiap anak muda punya hak yang sama, berhak mendapatkan rasa keadilan yang sama. Oke, menyenangkan sekali berbicara dengan Anda sebenarnya. Terima kasih, sama-sama. Saya senang sebenarnya bermalam, tapi kita ini sama durasi. Terima kasih sudah sama-sama berkenan datang ke sini. Saya merasa tersanjung. Mudah-mudahan next time mungkin kalau ini saya undang kembali. Nanti ada banyak optimisme yang saya dapat dari pembicaraan tadi dengan Kang Arief. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah inspirasi untuk Anda yang muda-muda. Kita doakan, karena harapan bangsa ini ada di pundak Anda pemuda. Terima kasih, kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang.